Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini pernah terjadi pada tahun 2003 di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, Paino. Seorang petani muda yang hidup dalam kemiskinan merasa bahwa hidupnya tak pernah memberikan harapan. Meskipun ia bekerja keras di ladangnya, hasilnya selalu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia dan istrinya, Sumiem, hanya bisa bertahan hidup dari ladang jagung kecil yang mereka miliki, yang seringkali gagal panen karena cuaca buruk. Pada suatu hari, ketika Paino sedang bekerja di ladang, seorang pria tua yang tampak asing mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang penuh keriput dan mata yang tajam. Paino merasa ada yang ganjil dengan sosok tersebut. Namun, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. "Kalau kamu ingin mengubah hidupmu, aku bisa membantumu," kata pria tua itu dengan suara yang dalam dan penuh misteri. "Kekayaan dan kemakmuran ada di tanganmu, asalkan kamu siap membayar harga yang sesuai." Paino yang sudah merasa putus asa dan terjebak dalam kehidupan yang berat mendengarkan kata-kata pria itu dengan seksama. Sang pria tua kemudian menawarkan jalan pintas, pesugihan. Dengan pesugihan, Paino bisa mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan semua yang kamu inginkan, kamu harus memberikan tumbal, ujar pria tua itu. Suaranya semakin berat. Tumbal ini haruslah orang yang dekat denganmu, darah dagingmu sendiri, atau seseorang yang sangat kamu cintai. Paino terkejut mendengarnya, tetapi rasa keputusannya membuatnya tidak berpikir panjang. Ia menganggap mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidupnya. Setelah mempertimbangkan dalam hati, Paino setuju untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengikuti pria tua itu ke dalam hutan yang lebat di sekitar desa, menuju tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat misterius. Sebuah batu besar menjulang di tengah lapangan. Di sekelilingnya terdapat lilin-lilin yang menyala. Pria tua itu membawa sebuah keris berkarat yang terlihat sangat angker, dan ia memulai ritual dengan melantunkan doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Paino. "Sekarang kamu harus memberikan darahmu sebagai tumbal pertama," kata pria itu. Setelah beberapa saat, Paino merasa ngeri, namun ia tidak bisa mundur. Dengan perasaan yang berat, ia mengikuti instruksi pria tersebut. Saat ritual itu berlangsung, suasana menjadi semakin aneh. Tiba-tiba, Paino merasa ada kekuatan yang sangat besar mengelilinginya. Seluruh tubuhnya merasa lemah, dan bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di sekitar mereka. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, suara bisikan dan suara langkah kaki yang tak tampak wujudnya. Di tengah ketakutannya, Paino menyadari bahwa ia telah mengikat perjanjian dengan dunia yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia. Setelah ritual selesai, pria tua itu memberi Paino sebuah peringatan terakhir. "Kekayaan akan datang padamu, tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Kamu akan selalu terikat pada perjanjian ini.
Jika kamu melanggar, sesuatu yang buruk akan datang menjemputmu. Sesampainya di rumah, kehidupan Paino berubah drastis. Ladang jagung yang dulunya kering kini berubah melimpah. Setiap usaha yang ia jalankan berhasil, dan dalam waktu singkat ia menjadi salah satu orang terkaya di desa. Rumahnya yang kecil kini digantikan dengan rumah yang besar, penuh dengan perabot mewah. Namun, semakin lama, Paino mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Pada malam hari, ia sering terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti suara langkah kaki berat dan suara ketukan di pintu. Kadang ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut-sudut rumah. Meskipun tidak ada orang di sana, ia merasa ada yang mengawasinya. Dan lebih mengerikan lagi, ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat buruk sedang mendekat. Suatu malam, saat Paino dan Sumiem sedang tidur, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu kamar mereka. Ketika ia membuka pintu, ia melihat pria tua itu berdiri di depan pintu dengan mata merah menyala. Paino terkejut dan mundur. Namun, pria tua itu hanya tersenyum sinis. "Sudah waktunya kamu memenuhi janji," kata pria tua itu dengan suara yang penuh ancaman. "Kekayaanmu datang dengan harga yang harus dibayar. Tumbal yang kamu berikan sudah diterima, tetapi ini waktunya untuk mengambil yang lebih besar." Paino terdiam, takut untuk berbicara. Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya gemetar. "Ini bukan hanya tentang kekayaan," jawab pria itu dengan tegas. "Ini tentang jiwa yang terikat pada dunia lain. Kamu akan terus dihantui oleh dunia yang telah kamu pilih." Sejak malam itu, kehidupan Paino semakin buruk. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk dan bayang-bayangan menyeramkan. Suatu hari, Sumiem ditemukan terbaring, tak bernyawa di tempat tidurnya. Wajahnya tampak pucat, matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku, dan seolah-olah ia meninggal dalam ketakutan yang mendalam. Paino yang sangat terpukul merasa bersalah. Ia tahu bahwa ini semua akibat dari perjanjiannya dengan pria tua tersebut. Ia mencoba untuk mencari cara untuk menghindari kutukan. Namun, semakin ia berusaha, semakin besar teror yang datang menghantuinya. Kekayaannya yang melimpah kini hanya tinggal kenangan. Rumahnya yang megah hancur dalam waktu singkat. Ladangnya kembali tandus, dan semuanya hilang begitu saja. Tak lama setelah itu, Paino menghilang dari desa tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendengar teriakan minta tolong dari dalam hutan pada malam hari. Namun, tak ada yang berani masuk lebih dalam untuk mencarinya. Ada yang mengklaim pernah melihat Paino, namun tubuhnya tampak sangat tua. Meskipun baru beberapa bulan setelah ritual itu dilakukan, Paino kini terlihat seperti orang yang terperangkap dalam dunia yang tak dapat ia tinggalkan. Cerita tentang Paino dan tumbal pesugihan pun menjadi legenda yang menakutkan di desa tersebut. Warga desa percaya bahwa siapapun yang mencoba mendapatkan kekayaan dengan cara yang gelap seperti itu akan terjebak dalam kutukan yang tak terelakkan. Desa itu
ini dikenal sebagai tempat yang angker, dan siapapun yang mendengar kisah Paino akan berpikir dua kali sebelum terjerumus dalam godaan kekayaan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.